Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kedua Triwulan yang ketiga tahun 2023 yang bertajuk Rencana Agung Tuhan yang berpusat pada Kristus. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rencana agung Tuhan yang berpusat pada Kristus. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Paulus menyatakan rencana agung Tuhan yang berpusat pada Kristus dalam buku Efesus? Bacaan Alkitab untuk pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini saudara, seperti yang tertera di screen saudara, ada baiknya kita mengambil waktu untuk membaca ayat-ayat ini karena ini pasti akan menolong kita dalam pembelajaran pada minggu ini. Ayat hafalan. Segala puji bagi Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di syurga dalam Kristus. Efesus 1 ayat 3. Pendahuluan Sekolah Sabat. Paulus memulakan suratnya kepada jemaat Efesus dengan ucapan terima kasih yang megah, memuji Tuhan atas berkat yang telah dicurahkan Tuhan. Paulus berhujah bahwa Tuhan telah bekerja dengan berkat penting ini sejak sebelum dunia dijadikan, Efesus 1 ayat 4, dan memuji Tuhan karena bekerja sepanjang zaman demi umat percaya. Dalam Kristus, Tuhan memilih kita dan menerima kita. Dalam Kristus, kita telah diampuni dan ditebus. Dalam Kristus, kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Di dalam Kristus, manusia dapat menemukan kesatuan dan keharmonian. Di dalam Kristus, kita juga dengan penuh kebahagiaan dan pujian. Terima kasih kepada Kristus, kita menerima meterai Tuhan dan rasa keselamatan yang kekal. Terima kasih kepada Kristus, kita boleh menerima kehadiran dan karunia Roh Kudus. Mukadimah Paulus di sini menjadikan Efesus sangat berharga dalam mencontohi cara menyembah Tuhan dan memuji Tuhan atas banyak berkat yang Dia telah sediakan atau Tuhan telah sediakan. Dan untuk mempelajari pelajaran ini secara details, kita akan membahasnya mengikut topik-topik seperti yang tertera di screen Anda dan saya. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu dipilih dan diterima di dalam Kristus. Yaitu di dalam tajuk besarnya, bahagian ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dalam Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana Paulus menerangkan kita diterima di dalam Kristus di dalam buku Efesus? Efesus 1 ayat 3 hingga 4. Sekali lagi kita bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Paulus memasukkan senarai kurnia yang panjang dalam Efesus 1 ayat 3 hingga 14. Semasa dia berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-berkat Injil, apa kata Paulus? Tuhan telah memberi kita berkat rohani di tempat-tempat surgawi dalam Kristus. Ini merujuk kepada tempat di mana Kristus duduk di sebelah kanan Tuhan. Dan alam rohani di mana malaikat bergerak, baik dan jahat. Bagi Tuhan kita sudah duduk di sebelahnya dan Yesus di tempat-tempat surga. Kita adalah kesaksian bagi para malaikat. Pasal 3 ayat 10. Dan kita harus mempersenjatai diri kita terhadap serangan malaikat-malaikat yang jatuh yang tinggal di sana, yaitu alam rohani. Pasal 6 ayat 12. Nah, apakah nikmat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau kita baca dari ayat 4 sehingga seterusnya, kita kudus dan tidak bercelah. Kita diangkat sebagai anak-anaknya. Kita diterima sebagai kekasihnya. Luar biasa saudara. Nikmat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita menurut buku Efesus. Kita ke tajuk yang kedua, yaitu penebusan yang mahal, pengampunan yang berkelimpahan.
Ya, menjadi pertanyaan, bagaimana Paulus menerangkan penebusan yang mahal itu, kemudian pengampunan yang berkelimpahan dalam buku Efesus. Efesus 1 ayat 7 hingga 8 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara, dosa telah menjadi satu kuasa gelap yang mendominasi di dalam kehidupan para pendengar Paulus. Paulus boleh menggambarkan mereka dalam kewujudan mereka sebelumnya sebagai orang mati yang sedang berjalan-jalan. Mati akibat kesalahan dan dosa. Efesus 2 ayat 1. Namun berjalan atau hidup seperti yang diperintahkan iblis kepada mereka. Efesus 2 ayat 1 hingga 3. Dengan menjadikan hamba kepada dosa dan setan, mereka tidak mempunyai keupayaan untuk membebaskan diri mereka sendiri. Mereka memerlukan penyelamatan. Tuhan telah melakukannya melalui tindakan kasih karunia-Nya di dalam Kristus. Dan Paulus meraihkan dua berkat baru dari anugerah Tuhan di dalam kehidupan umat percaya, yaitu penebusan dan pengampunan. Paulus menulis kepada orang yang pernah menjadi anak-anak murka, yaitu hamba dosa seperti kita. Tetapi mereka telah ditebus dan dibebaskan daripada perhambaan dosa. Pasal 1 ayat yang ke-7. Penebusan membolehkan seseorang hamba bebas daripada tuan mereka. Dalam kes ini tuannya adalah dosa. Kita juga menerima pengampunan untuk dosa kita dengan harga yang besar. Yaitu apa? Dengan kematian Yesus di kayu salib. Darah Yesus. 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19. Di sini saudara, kita bukan lagi objek yang tidak bernilai yang digunakan oleh tuan yang zalim atau dosa yang zalim, tetapi makhluk yang bebas tidak ternilai, yaitu anak lelaki dan perempuan Tuhan. Tajuk yang ketiga, rencana agung Tuhan yang berpusatkan Kristus. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Paulus menerangkan rencana agung Tuhan yang berpusatkan Kristus dalam buku Efesus? Efesus 1 ayat 9 hingga 18. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Paulus menggunakan 3 label untuk merujuk kepada rencana Tuhan itu, yaitu misteri kehendaknya, tujuannya, dan sampai masa pelaksanaannya. Nah, apakah rencana terakhir Tuhan itu? Itulah dia untuk menyatukan segala-gala di mana di dalam Kristus. Paulus menerangkan rancangan ini secara terperinci dalam suratnya yang lain. Kalau kita baca saudara dalam ayat 15, kemudian pasal 2, pasal 4, dan pasal 6. Kesatuan dalam Kristus didasarkan pada kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kemuliaannya. Kemudian yang kedua, rancangan itu bermula dengan menyatukan manusia, yaitu Yahudi dan bukan Yahudi, di dalam satu gereja. Kemudian yang ketiga, gereja mesti kekal bersatu, mengelakkan tingkah laku yang boleh memecah belahkan antara satu sama lain. Pasal 4 ayat 1 hingga pasal 6 ayat 9. Kemudian yang terakhir, keempat, gereja akan berjuang untuk keamanan sebagai tentara yang bersatu di dalam nama Kristus. Pasal 6 ayat 10 hingga 20. Tajuk yang keempat yaitu hidup dalam memuji kemuliaannya. Dan inilah respon kita terhadap anugerahnya. Yang menjadi pertanyaan ialah, apa respon kita pada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Bagaimana kita hidup dalam memuji kemuliaannya menurut Paulus dalam buku Efesus? Efesus 1 ayat 11 hingga 12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bahagian yang dijanjikan, yaitu kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bahagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Saudara,
Umat percaya di Efesus nampaknya telah kehilangan kesadaran yang jelas tentang siapa mereka sebagai orang Kristen karena telah tawar hati seperti yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 13. Nah, selaras dengan apa yang telah ditegaskannya sebelum ini dalam Efesus 1 ayat 3 hingga 5, Paulus ingin sekali lagi menaikkan identiti mereka sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana ini boleh terjadi? Untuk menguatkan iman dan identiti kita sebagai orang Kristen, Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan telah memberikan kita berkat. Dia telah menjadikan kita putra dan putri Tuhan, dan Dia mempunyai rancangan istimewa yang akan dipenuhi melalui kita, yaitu menyatukan segala-galanya dalam Kristus. Kita harus sadar bahwa Tuhan telah meletakkan kepercayaannya kepada kita. Kita harus bertindak balas terhadapnya dengan menjalani kehidupan untuk memuji kemuliaan Tuhan. Selain itu, di dalam Dia juga kita telah memperoleh warisan. Kita menerima warisan daripada Tuhan, tetapi kita juga menjadi warisan kepada Tuhan. Keluaran 19 ayat 5, Ulangan 9 ayat 29, dan pasal 32 ayat 9. Tajuk kecil yang terakhir yaitu Roh Suci, Meterai dan Bayaran Pendahuluan. Yang menjadi pertanyaan, apa makna Roh Suci, Meterai dan Bayaran Pendahuluan? Bagaimana Paulus menerangkan hadiah atau pemberian jika kita setia kepada si pemberi anugerah tersebut? Efesus 1 ayat 13 hingga 14 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bahagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Di dalam Efesus 1 ayat 13 hingga 14 ini, Paulus menceritakan secara ringkas kisah mengenai pertaubatan oleh para pembacanya. Apakah langkah-langkah dalam cerita itu? Dengan kehadiran Roh Kudus. Paulus menggunakan dua gambaran atau metafora untuk roh. Yang pertama itu meterai Tuhan. Apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita menerima Roh Kudus dan ditandai sebagai milik Tuhan. Kemudian yang kedua, jaminan. Memilih Roh Kudus adalah jaminan untuk menjadi sebahagian daripada umat Tuhan dan menerima warisan yang dijanjikan. Jaminan itu biasanya merupakan pembayaran pertama yang dibuat untuk memastikan bahwa pembayaran yang lain akan dibayar. Perhatikan bahwa umat percaya tidak membayar uang deposit ini tetapi menerimanya daripada Tuhan. Kehadiran Roh Suci yang sangat dihargai itu di dalam kehidupan umat percaya, kata Paulus, adalah bahagian pertama warisan penuh keselamatan dan penebusan yang akan diterima pada kedatangan Kristus. Tugas kita adalah menerima dengan hati yang bersyukur dan tunduk terhadap apa yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Pena Inspirasi juga menjelaskan, rahmat Tuhan mengelilingi kamu setiap saat dan adalah menguntungkan bagi Anda untuk mempertimbangkan bagaimana dan bila berkat Anda datang setiap hari. Biarkan berkat Tuhan yang berharga membangkitkan rasa syukur dalam diri Anda. Kamu tidak dapat menghitung berkat-berkat Tuhan. Kebaikan kasih sayang yang terus-menerus yang diungkapkan kepadamu, karena banyaknya seperti tetesan hujan yang menyegarkan. Awan belas kasihan menggantung di atasmu dan bersedia untuk turun ke atasmu. Jika kamu menghargai anugerah keselamatan yang berharga itu, Anda akan menjadi bijak dalam penyegaran harian, perlindungan dan kasih Yesus. Kamu akan mendapat petunjuk ke jalan kedamaian. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Pelajaran minggu ini memfokuskan pada bagaimana Paulus mengajar orang Efesus dan kita secara rohani untuk menghitung berkat kita. Bukan berkat yang kita pikir penting, tetapi berkat sebenar yang sangat diperlukan oleh manusia.
Paulus menekankan bahwa Tuhan memberikan berkat ini kepada kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita telah dipilih dan diterima oleh Tuhan. Kita adalah miliknya dan Dia adalah milik kita. Tuhan menghargai dan menganggap kita sebagai warisannya, dan kita menghargai dan menganggap Dia sebagai warisan kita. Di dalam Kristus kita telah diampuni dan ditebus. Di dalam Kristus kita menerima rencana keselamatan Tuhan yang tertinggi. Di dalam Kristus, saudara, manusia mempunyai satu-satunya peluang untuk bersatu dan harmoni. Di dalam Kristus kita hidup penuh sukacita dan pujian. Karena Kristus kita menerima meterai Tuhan dan gambaran awal keselamatan kekal. Karena Kristus kita boleh menerima kehadiran dan kurnia Roh Suci. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Semoga ini boleh menolong kita mempelajari dan memahami pelajaran kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dan terima kasih Tuhan karena membuka hati kami mengerti pelajaran yang kami sudah pelajari pada minggu ini, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan harian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.